Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pertemuan kali ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap menerima materi pada hari ini ya. Dan sekarang jadwalnya adalah jam kedua, yaitu SKI kelas 7. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad. Dan untuk pertemuan kemarin kita sudah mempelajari strategi dakwah Nabi, diantaranya adalah dakwah secara sirri atau sembunyi-sembunyi dan secara jahar atau terang-terangan. Dan sekarang kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad dan perjuangannya, diantaranya yaitu hijrah Nabi Muhammad ke Taif dan perjanjian Aqabah ya. Dan untuk kegiatan selanjutnya silahkan mari kita simak dan amati materi berikut ini dan kerjakan tugas yang tertera di akhir video ini ya. Tujuan pembelajaran pada materi ini diharapkan mampu menjelaskan hijrah ke Habsyi atau Habasyah, hijrah ke Taif dan perjanjian Aqabah. Hijrah ke Habasyi atau Habasyah. Jadi penindasan dan penyiksaan orang-orang kafir Quraisy semakin keras terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya, sehingga berpikir untuk menyelamatkan diri. Dalam kondisi tersebut, turunlah surat Al-Zumar ayat 39 ayat 10 ya, yang berisi perintah untuk berhijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadilladzi amanu taqu rabbakum alladzi ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Artinya, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang ditujukan ke pahala mereka tanpa batas. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah, Hashimah an-Najasyi, adalah seorang raja yang adil. Maka bulan Rajab tahun kelima kenabian hijrahlah kelompok pertama yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Dan hijrah ke Habasyah terjadi 2 kali. Setelah kembali bersama suaminya Utsman bin Affan bergabung dalam kelompok hijrah yang kedua. Orang kafir Quraisy khawatir akibat hijrah Habasyah. Mereka takut Islam menyebar keluar Mekah dan nantinya mereka akan mendapat bantuan dan pertolongan dari luar Mekah. Akhirnya, orang kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan yang cerdas, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As bin Wa'il Ash-Shahmi. Mereka ingin merusak hubungan baik antara Najasyi dan orang-orang tidaknya. 2 orang utusan kaum Quraisy itu pergi ke Habasyah. Mereka menyerahkan hadiahnya kepada Raja Habasyah. Mereka meminta agar Raja mengembalikan kepada mereka orang-orang yang meninggalkan agama mereka. Namun Raja Habasyah menolaknya dan sikapnya bahwasanya yang ada di tempatnya akan berada dalam perlindungan dengan aman. Kedua utusan tersebut kembali ke Mekah dengan dalam sangka dan memberitahu kepada Raja Habasyah tersebut. Yang pertama, hijrah ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu
Siti Khadijah istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Thalib pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman orang kafir Quraisy. Sehingga tahun tersebut dinamai dengan tahun kesedihan atau Umul Husni. Orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad. Melihat kondisi tersebut, Nabi bersama Zaid berencana pergi ke Taif, wilayah yang berjarak sekitar 80 km dari tanah suci Mekah. Dan ini adalah gambar ilustrasi penindasan orang-orang kafir terhadap pengikut Nabi Muhammad atau orang-orang yang sudah masuk Islam. Ada beberapa alasan Nabi Muhammad memilih Taif sebagai tempat hijrah pertama. Di antaranya yaitu kota Taif merupakan kota kedua setelah Mekah, dan di Taif di sana ada Bani Saqif yang merupakan salah satu suku Arab yang paling kuat. Jarak Taif tidak jauh dari Mekah. Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif untuk meminta bantuan serta perlindungan dari keluarganya yang berada di kota itu, yaitu Kinanah yang bergelar Abu Jalail dan Mas'ud yang bergelar Abu Kuhal serta Habib. Mereka adalah para pembesar dan penguasa di Taif yang berasal dari keturunan Saqif. Nabi Muhammad SAW berharap bahwa dakwahnya diterima oleh masyarakat Taif. Mereka menolak membantu Nabi Muhammad karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Selain itu, mereka telah terhasut oleh pengaruh Abu Jahal dan para pembesar orang kafir Quraisy, bahwa apa yang diajarkan Muhammad adalah kebohongan besar dan akan menyesatkan bangsa Arab. Itulah yang dilakukan orang kafir, sehingga menyuruh orang untuk menyampaikan tersebut kepada Raja Taif atau Presiden Taif, sehingga mereka mengusir Nabi Muhammad dengan dilempari batu oleh pemuda Taif. Dengan pakaian yang berlumuran darah dan penuh luka, Nabi Muhammad meninggalkan Taif untuk menghindari kejaran penduduk Taif, sehingga akhirnya Rasulullah kembali memasuki Mekah atau pulang lagi. Perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yasrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Maka baiat ini disebut dengan baiat Aqabah pertama. Adapun isi baiat tersebut adalah: yang pertama, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa untuk umat Islam. Yang ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Dan yang keenam, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Pada tahun ke-13 kenabian, bertepatan dengan tahun 622 Masehi, jamaah Yasrib datang kembali ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jamaah tersebut berjumlah sekitar 73 orang. Nabi Muhammad SAW memberikan penerangan tentang ajaran Islam dan sebagainya. Mereka mengadakan perjanjian kembali di Bukit Aqabah. Perjanjian ini di dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Perjanjian Aqabah II. Adapun isi Perjanjian Aqabah II ini adalah: yang pertama, penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penduduk Yasrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa.
Yang ketiga, penduduk Yasrib ikut berusaha untuk memajukan agama Islam dan mensyiarkan kepada sanak saudara mereka. Dan yang keempat, yaitu penduduk Yasrib siap menerima segala resiko dan tantangannya. Setelah pelaksanaan baiat, Nabi Muhammad SAW meminta 12 pemimpin sebagai nakib kepada kaum mereka dalam rangka merealisasikan baiat. Komposisi 12 orang itu terdiri dari 9 orang dari kabilah Khazraj dan 3 dari kabilah Aus. Mereka itu adalah dari kabilah Khazraj ada As'ad bin Zurah bin Ats, ada Sa'ad bin Al-Arabi bin Amru, Abdullah bin Rawahah bin Dalabah, Rafi bin Malik bin Al-Ajlan, Al-Bara bin Marur bin Sakhar, Abdullah bin Amr bin Hiram, Ubaidah bin Al-Samid bin Qais, Sa'ad bin Ubaidah bin Dulaim, Al-Munzir bin Amr bin Hanis. Dan yang berasal dari suku Aus atau kabilah Aus yaitu Usaid bin Hudair bin Sima, Sa'ad bin Khaitamah bin Al-Harith, dan Rifa'ah bin Abdul Al-Munzir bin Zubair. Dengan keputusan ini terbukalah di hadapan Nabi Muhammad harapan baru untuk memperoleh kemenangan karena setelah mendapatkan jaminan, bantuan, dan perlindungan dari masyarakat Yasrib. Sebab itu pula kemudian Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib. Selain itu, ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW memilih kota Yasrib sebagai tempat hijrah umat Islam. Di antaranya yaitu Yasrib adalah tempat yang paling dekat dengan Mekah, kemudian mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota tersebut. Penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi karena kelembutan budi pekerti dan sifatnya yang baik. Dan alasan yang keempat, bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibrah atau materi pada kali ini, ibrah itu manfaat ya, atau hikmah yang dapat kita ambil. Jadi Nabi Muhammad SAW itu datang dengan membawa sesuatu yang baru dan membawa perubahan pada masyarakat. Maka wajar bila ada yang menentang. Sesuatu yang baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad tersebut adalah agama Tauhid atau Islam. Beliau sangat terkenal mempunyai sifat-sifat yang mulia. Di antara gelar beliau adalah sidik atau selalu benar, amanah dapat dipercaya, fatanah itu cerdas, dan tablik atau berani menyampaikan. Dalam menjalankan misi beliau banyak mendapat dukungan dari orang-orang dekatnya, yaitu keluarganya, sahabatnya yang sangat loyal untuk turut memperjuangkan misi dakwahnya tersebut. Baik, untuk melengkapi materi yang saya sampaikan tadi, berikut adalah tugas-tugas kalian pada materi ini. Silahkan jawab pertanyaan di bawah ini ya. Yang pertama yaitu, kenapa Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya itu hijrah? Alasannya apa? Kenapa harus hijrah? Dan yang kedua, apa sikap yang harus dimiliki seorang da'i berdasarkan pola dakwah yang Nabi lakukan? Dan yang ketiga, apa pola dakwah yang tepat untuk diterapkan di zaman sekarang ini menurut kalian? Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat belajar. Tetap jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan dan tetap menggunakan protokol kesehatan. Keluar rumah tetap menggunakan masker. Semoga kita semuanya aman dan sehat dari Corona atau COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.